Oke guys, jadi welcome back to Hong Sam YouTube channel dan hari ini kita akan bahas sektor poultry atau orang sering sebut sebagai sektor ayam-ayaman. Nah, ketika kita bicara yang namanya sektor perayaman ini, ya, salah satu yang menjadi top of mind orang-orang itu pasti adalah CEPIN atau CPIN. Mengapa? Ya, kita bisa lihat juga CPIN ini atau CEPIN ini merupakan salah satu emiten dengan market cap terbesar di sektor perayam-ayaman ini. Nah, jadi let's say kalau misalnya di batu bara itu biasa orang suka sama yang namanya Adaro dulu, karena dia merupakan yang biggest company-nya. Nah, kalau di sektor perayaman ini mereka suka Cepin karena mereka adalah Cepin adalah blue chip-nya kayak gitu. Tapi seperti judul yang teman-teman bisa baca hari ini ya, stop beli Cepin tapi lirik saham ini. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih kalau sebenarnya ada beberapa saham perayam-ayaman ini yang juga cukup menarik. Nah, selain Cepin, kalian tuh bisa lirik yang namanya Java ataupun Main. Nah, hari ini kita bakalan bedah kenapa kok kalian harus melirik saham di luar Cepin dan kenapa kok secara teknikal bagaimana dan secara fundamental seperti apa. Oke, nah, jadi seperti yang kalian tahu sebenarnya pemain ayam-ayaman di IHSG ini nggak cuma Java Jepin main. Cuma hari ini kita akan fokuskan ke tiga emiten ini karena menurut kita tiga emiten ini yang paling stabil dan likuiditasnya paling bagus buat kalian jual beli di pasar saham kita. Ya, selain itu sebenarnya ada WMPP, WMMP ya. Cuma overall saat ini kita masih belum melirik ke area tersebut dan kita masih melihat bahwa pemain poultry atau sektor ayam ini masih tiga pemain ini yang kita rasa paling cocok buat ditradingkan atau buat diinvestasikan. Ya, Java, Cepin, dan Main. Kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa baca ya, di sini kita ada rangkumin sekilas. Ini adalah mengenai yang namanya industrinya itu apa dan produk utamanya apa. Ya, baik dari Java, Cepin, ataupun Main. Tapi overall, kita masih menilai bahwa ketiga pemain ini ya, mereka berada dalam satu bidang industri yang sama. Oke, nah yang pertama, yaitu rekap kinerja saham 6 bulan terakhir. Di sini kalian bisa lihat ya, kita membandingkan Java dengan Cepin dan Main dalam 6 bulan terakhir ya, kinerja sahamnya itu bagaimana. Dan kalian bisa lihat di sini, kinerja saham yang paling banyak naik itu adalah Java. Kalian bisa lihat line yang biru ya, dan yang biru muda ini Main, diikutin oleh kuning ini adalah Cepin. Nah, kalian bisa lihat kenapa sih kita cukup menganjurkan teman-teman buat melirik di luar Cepin. Ya, karena kalian bisa lihat dalam 6 bulan terakhir aja ya, Java itu tumbuh sebanyak 23%, main sebanyak 20% dan Cepin yang menjadi salah satu blue chipnya itu malah turun 0,8%. Oke, jadi meskipun bisa dikatakan ya Java dan Main ini masih berada dalam second liner ya secara market cap, tapi ya kita juga bisa melihat bahwa kinerjanya itu seharusnya masih terus bertumbuh. Ya, kita cek di data selanjutnya. Pendapatan dan laba bersih tahun 2022 hingga 2023 dari Cepin, Main, dan Java, kan bisa lihat tahun 2022 ya pendapatan Cepin itu bisa dikatakan bertumbuh. Main juga dan Java juga mengalami pertumbuhan. Tapi meski di sisi mereka itu bisa bertumbuh, laba bersih mereka itu tidak seindah pertumbuhan dari revenue. Ya, hal ini bisa terjadi karena biaya biaya seperti bahan baku jagung yang lagi naik, ya, sehingga membuat yang namanya laba bersih mereka itu tergerus. Nah, di sini kalian bisa lihat Cepin secara laba bersih itu malah minus 14%, ya, dari tahun 2022 ke 2023. Jadi bisa dibilang tahun 2023 dia mengalami kemerosotan dari secara laba bersih. Ya, bukannya gak cuan, tapi dia bisa dibilang tetap laba, cuma labanya gak sebesar tahun 2022. Main bertumbuh 25% dan Java juga mengalami yang namanya penurunan sebesar 20%. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Cepin yang mengalami penurunan dan Java yang mengalami penurunan, harga dalam 6 bulan terakhir ini bisa berbeda banget. Nah, apa sih yang membedakan? Kenapa kok investor itu jauh lebih tertarik untuk masuk di Java daripada Cepin? Jawabannya kalian bisa lihat
di hasil kuartal 1 2024-nya. Ya, Java bisa mengembalikan keadaan di kuartal 1 2024-nya itu, dan kalian bisa lihat Java itu secara annualized di sini, ya, kalian bisa lihat eh, kinerjanya itu diprediksi akan melampaui beberapa tahun sebelumnya, baik 2023 ataupun bahkan tahun 2022-nya. Sedangkan Cepin ini kinerja di tahun kuartal 1 2024 kemarin itu masih, ya, mereka masih memprediksikan secara annual itu masih di bawah tahun 2022. Yang berarti ya belum ada pertumbuhan signifikan dari perusahaan Cepin ini. That's why Java dalam 6 bulan terakhir bisa jauh lebih bertumbuh daripada si Cepin. Nah, Main bagaimana nih kok gak dibahas kok? Ya Main secara pendapatan laba bersih dari tahun 2022 ke 2023 aja udah bertumbuh. Ya, that's why kenapa Main menjadi salah satu emiten yang ya, bisa dikatakan cukup bagus, ya, dan belum ada penurunan, ya. Meskipun di sini kan juga bisa lihat sebenarnya Java masih memimpin jauh lebih tinggi di 23%. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk di bagian secara fundamental keuangan. Dan di sini kita akan bandingin secara price to earning ratio. Nah, di sini kita udah bisa lihat ada kolom Java, Main, dan Cepin. Ya. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa Hani yang high, ya. Jadi bisa dibilang secara market cap, market value, ya. Di sini Cepin itu adalah salah satu, ya, seperti yang saya katakan, yaitu blue chipnya, ya. Dan second linernya itu ada di Java. Ya, market cap mereka jauh banget. Yang satu 82,5 triliun, yang satu cuma 13 triliun. Oke, jadi di sana memang ada perbedaan, ya. Jadi di sini secara market cap udah kelihatan. Kemudian yang kedua, yaitu kali ini kita akan fokus di yang bagian yang namanya price to earning, ya, atau PER. Dan kalian bisa melihat bahwa kalau secara kuartal di sini, secara kuartal kita masih bisa melihat bahwa Java itu secara PER-nya di 14,8, Main di 9, dan Cepin di 35. Secara teori, sebenarnya pair yang bagus itu bagaimana sih? Pair yang bagus yaitu pair yang masih berada di bawah 15. Ya, di bawah 15 kali. Kenapa? Karena masih dianggap undervalue secara teori. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Cepin dengan pair 35, ya beberapa investor itu udah nggak tertarik buat masuk di Cepin. Kenapa? Ya menurut mereka harga Cepin saat ini eh, harga saham saat ini dengan kinerjanya saat ini itu bisa dibilang udah pas, ya. Bisa bisa dibilang pas atau bisa dibilang over, ya. Jadi saat ini pair dari Cepin udah 35, sedangkan pesaingnya Java dan Main ini bahkan masih di bawah 15, yang nantinya dengan pertumbuhan mereka ya pairnya bakalan ikutan naik, dan di sana masih ada gap atau ruang untuk mereka tuh bertumbuh. Nggak seperti Cepin yang bisa dikatakan ya sekarang udah segini-segini aja. Oke, itu buat Java dan Main. Oke, selanjutnya kita lanjut di poin berikutnya. Nah, sebenarnya di sini ini saya ngerangkum dari beberapa analis riset, ya, dan saya juga udah pernah bagikan ini di story waktu itu, di story Instagram, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ya secara fundamental, ya, Java itu bisa dikatakan membukukan margin laba yang lebih tinggi dari Cepin dalam 2 kuartal terakhir. Ya, that's why kenapa kok investor itu menjadi jauh lebih tertarik di Java daripada di Cepin ini. Ya, kita garis bawahin. Ya, Java membukukan margin yang lebih tinggi dibanding Cepin. Kemudian yang nomor dua, Java mendapatkan pangsa pasar pakan yang signifikan dalam 2 kuartal terakhir. Ya, jadi bisa dibilang Java ini juga ekspansinya jauh lebih besar dalam 2 kuartal terakhir ini dibandingkan Cepin. Dan yang ketiga, yaitu kesenjangan valuasi Java dibandingkan Cepin. Dan di sini yang kita bandingkan adalah ya secara price to earning rasionya. Ya. Nah, secara price to earning rasionya di sini kan juga bisa lihat lagi, ya, kita bisa mendapatkan bahwa ya price to earning rasio dari Cepin ini udah tergolong premium harganya untuk saat ini. Oke. Selanjutnya, kita udah tahu nih dari sisi Java, dari kita lawankan Cepin, kita udah bisa melihat bahwa ya Java jauh lebih mengungguli, ya. Meskipun dia merupakan saham second line,
Tapi banyak investor tertarik karena ruang pertumbuhan dari Java yang masih cukup besar, bahkan ya dia masih rajin untuk ekspansi. Ya. Nah, kita akan bandingin yang kedua di sini yaitu Main dan Java. Java dan Main bisa dibilang dua-duanya memiliki kinerja yang bagus, bahkan Main di tahun 2022 ke 2023 bisa dikatakan jauh lebih unggul daripada si Java. Tapi kalian bisa lihat di kiri, sebelah kiri ini punya Main, ya, dan yang sebelah kanan ini Java. Kita bisa melihat bahwa siapa sih yang lebih jago cetak profitabilitas. Dan kita bisa lihat ya, salah satu nilai pertama yang diuji secara dividen, Main itu cuma pernah bagi dividen satu kali di tahun 2019. Sedangkan Java itu merupakan salah satu emiten yang rajin bagi dividen dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kemarin, dia itu masih rutin bagikan dividen. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu secara gross profit margin, kita juga bisa melihat bahwa ya Java memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi, ya. Dan nantinya akan terlihat di net profit margin. Ya, kita lihat netnya. Nah, Java 4,77% dan Main cuma di 2,7%. Return on equity di sini juga terlihat secara jelas ya, return on equity dari Java itu jauh lebih tinggi daripada Main. Nah, kesimpulan dari hari ini adalah tim Kwangsam juga masih melihat bahwa sebenarnya Java ini memiliki keunggulan yang teman-teman harus lirik dan masukin di watchlist. Ya, Q1-nya bagus banget, dia bisa ngalahin diprediksi tahun ini kinerja mereka itu bisa melebihi tahun 2022 dan 2023. Ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa secara profitability rasio di sini Java itu jauh lebih unggul daripada Main, ya. Dan salah satu hal yang cukup menarik dan kalian bisa perhatikan adalah di tahun ini kita juga bisa melihat bahwa jagung sebagai salah satu bahan baku pokok mereka harganya juga udah mulai melandai. Ya, ini kan tahun waktu mulai perang, ya 2020 di sini COVID, kemudian 2021 udah mulai banyak perang, ya harga jagung ini Ukraina dan Rusia membuat harga jagung ini melambung. Dan saat ini kita bisa melihat bahwa harga jagung udah kembali turun di bawah 500. Ya, overall this is good, ya. Dan oleh karena itu banyak banget riset-riset yang menyatakan bahwa ya sektor poultry ini masuk dalam sisi overweight. Ya, overweight ini berarti dia masih punya potensi buat naik lebih besar. Ya, selama harga jagung ini bisa ditekan terus ya ke bawah 400, maka potensi buat yang namanya sektor poultry ini pasti akan jauh lebih menarik dan tentunya emiten-emiten di sektor poultry ini bisa cetak laba yang jauh lebih besar. Oke, kalau di batu bara, semakin tinggi harga batu baranya, emiten batu baranya bakalan dapat profit lebih besar. Nah, karena mereka jual batu baranya langsung. Nah, sedangkan di sektor ayam-ayaman, ya mereka butuh bahan baku jagung yang jauh lebih rendah untuk menekan yang namanya HPP dari produksi mereka nantinya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk di bagian technical analysis. Nah, secara technical analysis, Cepin juga merupakan salah satu yang kita langsung coret ya dari list karena overall saat ini dia udah patah tren dan kita masih akan wait and see dulu sampai benar-benar Cepin bisa balik di atas uptrend lainnya itu baru akan jauh lebih menarik ya. Bahkan kemarin itu juga dia udah hampir sempat yang namanya jebol support di sini ya. Cuma untungnya masih bisa bounce back, tapi kita nggak tahu apakah bounce back-nya cuma false, cuma sementara, atau beneran dia bisa untuk balik ke atas uptrend. Kalau Cepin memang bisa balik ke atas uptrend, itu bagus. Ya, tapi kita masukin watchlist dulu, karena tentunya nanti ketika Cepin udah mendekati garis uptrend di sini, itu akan cukup berat untuk bisa dilewati. Ya, ini garis uptrend ini akan menjadi resisten yang secara nggak langsung buat si Cepin. Oke, selanjutnya ada Main. Main overall good ya. Kalian bisa lihat Main juga masih dalam fase uptrend yang bagus dan tim masih melihat bahwa ya Main ini punya potensi untuk bisa rebound ke zona 715 ya. Tapi dia saat ini tuh akan eh, melakukan tes resisten di area ini.
Nah, area di mana waktu itu dia sempat bikin shadow. Oke, wait, kita benerin. Nah, area di mana waktu itu dia di area ini dia sempat bikin shadow. Nah, shadow ini tentunya akan memberikan tanda bahwa adanya tekanan jual ketika harga saham ini udah mulai menyentuh di atas di area 680. Ya, 670, 680, 690 akan ada yang namanya tekanan jual. Kalau memang Main bisa melewatin resisten ini ya, dia akan berpotensi lanjut ke 715 sebagai next resistennya, ya. Dan jeleknya ya ini tuh dekat banget, ya. Jadi area ini tuh dekat banget. Nah, ini kelemahan dari si Main saat ini. Tapi kalau memang ada penurunan terlebih dahulu, ya, let's say Main itu turun lagi di sini, maka teman-teman bisa manfaatkan penurunan on support itu buat koleksi Main. Ya, jujur Main ini udah pernah kita kasih, ya, dan chartnya hampir seharusnya chartnya masih sama, ya. Waktu itu kita kasih kotak di sini karena memang kita bilang waktu itu bikin daily analysis dan kita melihat bahwa Main berpotensi buat bisa mantul di area 600. Dan yang ketiga yaitu Java. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, Java juga membentuk pattern bullish flag, ya, pattern bullish flag. Dan di sini kita bisa melihat Java juga kemarin itu udah mencoba buat testing resisten, ya, di 1470. Masih gagal meskipun sempat yang namanya eh, dijebol, ya. Meskipun sempat break di atas 1480 di sini. Cuma akhirnya memang masih turun lagi closingnya, ya, buat si Java ini. Overall di sini kita masih melihat Java punya potensi besar untuk bisa naik ke area target di kotak ini, ya, yaitu di sekitar 1600 sampai 1650. Area tersebut akan jadi area resisten buat si Java. Buat teman-teman yang mau entry di Java, kalian bisa manfaatkan kalau memang masih ada penurunan, ya. Kalau masih ada penurunan dari saham Java, bisa kalian manfaatkan buat entry. Dan tentunya support Java saat ini di 1284, ya, untuk strong supportnya. Dan minor supportnya kita melihat di area 1400, ya. Jadi overall kalau memang nanti si Java ini bisa turun ke 1400 lagi, kalian bisa manfaatin beli di area tersebut. Oke? Nah, jadi itulah pandangan kita mengenai Cepin, Main, dan Java hari ini. Dan tentunya, teman-teman, please do your own research. Buat kalian yang tertarik untuk baca-baca mengenai analisa ini, kalian bisa langsung masuk di ruangsaham.com, ya. Dan kalian masuk di bagian Stock Insight. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, dan nanti tim Ruang Saham yang akan membantu menjawabnya. Oke? Thank you for watching, and see you on the next video.